Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami. Ada Salsa Bilaimna Pratiwi, Nafis Dava Firdaus, Laras Widayati Putri, Selviana Krismawati, dan saya Laras Ayu Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mencoba memaparkan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Di mana penjelasan tersebut akan kami rangkum dalam video yang akan kami bawakan ini dengan judul Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Infrastruktur, Studi Kasus Kerusakan Jalan Grompol Jumbangan di Kabupaten Karanganyar. Oke, langsung aja yuk kita let's go to the topic. Hai, perkenalkan nama saya Laras Ayu Anggraini. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan bahwa otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Otonomi daerah harus menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek, di mana artinya masyarakat harus terlibat dalam proses politik lokal, masyarakat juga harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, dan masyarakat juga harus terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Kemudian berbicara mengenai otonomi daerah sendiri, tentu harus ada daerah otonom dong. Nah, daerah otonom itu apa sih? Sebagaimana pengertiannya tadi, daerah otonom itu adalah daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan NKRI. Otonomi daerah dilaksanakan dengan 3 asas. Yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, dan yang ketiga asas tugas pembantuan. Sedangkan prinsip otonomi daerah sendiri ada 3, yakni prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi nyata, dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Namun, sejalan dengan diberlakukannya undang-undang dan ditetapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, maka bersamaan dengan itu pula, kemudian muncul kendala-kendala yang harus diatasi dengan segera. Seperti munculnya raja-raja kecil di daerah, dinasti politik lokal, hubungan pusat dan daerah, soal efektivitas dan efisiensi layanan, soal peran masyarakat dan otonomi daerah, dan masih banyak lagi. Sebagaimana yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai permasalahan infrastruktur yang salah satunya ditunjukkan oleh jalanan yang rusak namun tak kunjung dibenahi, di mana itu merupakan tugas pemerintah daerah yang sebagaimana kewenangan terhadap urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya, saya Selviana Krismawati akan menjelaskan mengenai lokasi dan kondisi terkini Jalan Grompol Jambangan. Jalan merupakan fasilitas yang paling penting untuk mengakses segala hal. Oleh karena itu, jalan merupakan faktor yang penting sebelum yang lainnya. Jalan kabupaten sering kita lihat banyak yang rusak dan berlubang, dan tak sedikit gara-gara hal tersebut sering terjadi kecelakaan. Salah satunya yaitu Jalan Grompol Jambangan yang berada di Kelurahan Munggur, Kecamatan Mojogendang, Kabupaten Karanganyar. Jalan ini merupakan jalan perbatasan antara Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen dan merupakan jalan alternatif untuk menuju kota Solo. Di sepanjang jalan ini banyak kita temukan berbagai toko, bank, fasilitas kesehatan, pom bensin, apotik, rumah makan, sampai area pabrik. Kerusakan jalan ini sudah terjadi kurang lebih sekitar 3 tahunan. Namun sampai sekarang kerusakan ini tak kunjung diperbaiki. Untuk kondisi jalan terkini bisa kita lihat dalam video ini. Dalam video tersebut jelas nyata bahwa kondisinya memang benar-benar parah. Banyak jalan berlubang yang diameternya cukup lebar dan hampir seluruh permukaan jalannya bergelombang.
Walaupun kondisi jalan yang begitu parah, namun masyarakat tak memiliki pilihan lain selain harus menerjang jalan tersebut. Sehingga tak heran jika setiap harinya jalan ini selalu ramai. Selanjutnya, saya Salsabila Yumna Pratiwi akan menjelaskan terkait penyebab permasalahan yaitu rusaknya Jalan Grompol Jambangan. Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah merupakan permasalahan yang kompleks. Permasalahan ini juga menimbulkan berbagai kerugian terutama bagi pengguna jalan seperti dibutuhkannya waktu tempuh yang lama, kemacetan, hingga kecelakaan lalu lintas. Penyebab kerusakan Jalan Grompol Jambangan yang berada di Jawa Tengah yaitu antara lain: pertama, jalan tersebut mengalami kelebihan beban lalu lintas atau overload yang membuat jalan tersebut mengalami kerusakan. Selain itu, Jalan Grompol Jambangan sendiri juga merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan Sragen dengan Karanganyar, sehingga banyak terjadi pergerakan kendaraan di jalur ini. Berdasarkan klasifikasi kelas jalan menurut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, Jalan Grompol Jambangan sendiri termasuk ke dalam kelas jalan 3C, di mana muatan terberat yang diizinkan pada kelas jalan 3C adalah 8 ton. Sedangkan dalam kenyataannya, pada jalan tersebut masih banyak sekali ditemui kendaraan yang melintas dengan membawa muatan lebih dari 8 ton. Penyebab yang kedua adalah volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang. Jalan Grompol Jambangan juga terletak di antara area persawahan dengan kondisi kontur tanah yang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Jalan Grompol Jambangan sendiri termasuk ke dalam kelas jalan 3C, di mana muatan terberat yang diizinkan pada kelas jalan 3C adalah 8 ton. Sedangkan dalam kenyataannya, pada jalan tersebut masih banyak sekali ditemui kendaraan yang melintas dengan membawa muatan lebih dari 8 ton. Penyebab yang kedua adalah volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang. Jalan Grompol Jambangan juga terletak di antara area persawahan dengan kondisi kontur tanah yang labil sehingga menyebabkan jalan tersebut mudah rusak. Ketiga, curah hujan yang tinggi juga menjadi penyebab rusaknya Jalan Grompol Jambangan. Hal ini karena tidak adanya selokan untuk drainase di sepanjang jalan dan posisi jalan yang lebih rendah dengan pemukiman sehingga membuat air hujan kemudian mudah menggenang dan menyebabkan aspal hancur. Selain dari faktor lingkungan tersebut, penyebab lainnya yaitu lambatnya penanganan perbaikan jalan ini dikarenakan proses lelang untuk mendapat anggaran dari dana alokasi khusus atau DAK. Proses lelang tersebut sedikit terhambat karena server lelang di pusat sempat mengalami error selama 2 pekan. Kemudian, pencairan dana untuk perbaikan Jalan Grompol Jambangan juga terkendala akibat adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19. Selain faktor-faktor tersebut, penyebab lainnya yaitu prioritas anggaran yang dipilih oleh Bupati Karanganyar. Hal ini karena selama 3 tahun ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di Karanganyar yang banyak mengalami kerusakan tersedia, namun justru digunakan untuk membangun gedung dan monumen yang sebenarnya tidak mendesak. Terakhir, kondisi lintas sektoral antar organisasi perangkat daerah atau OPD, serta yang melibatkan antar daerah cenderung lambat. Dalam hal ini yaitu penanganan Jalan Grompol Jambangan yang rusak. Selanjutnya, saya Nafis Dava Firdaus akan menjelaskan terkait solusi dari permasalahan yaitu rusaknya Jalan Grompol Jambangan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, penyebab kerusakan Jalan Grompol Jambangan yaitu pertama, jalan tersebut mengalami kelebihan beban lalu lintas. Yang kedua, volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi juga menjadi penyebab rusaknya Jalan Grompol Jambangan. Selain itu, lambatnya penanganan perbaikan jalan oleh pemerintahan setempat. Dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan, ada beberapa solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Antara lain, yang pertama, diadakannya sosialisasi dan pengawasan dari masyarakat setempat agar kendaraan yang melebihi muatan tidak melewati jalan tersebut. Yang kedua, dapat diaspal atau dicor yang lebih tinggi untuk menghindari pengikisan yang begitu cepat oleh air hujan maupun oleh kendaraan. Yang ketiga, pemerintah setempat harus bertindak cepat dan memberi pengawasan dan maupun tilang untuk kendaraan yang melebihi muatan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penjelasan dan pemaparan video tersebut, kami merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 1 tentang jalan. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bagian
lagi jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya, penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. Adapun jika kita komparkan dari penyebab kerusakan jalan Grompol Jambangan yang berada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yaitu adalah yang pertama, jalan tersebut mengalami kelebihan beban lalu lintas atau overload yang membuat jalan tersebut mengalami kerusakan. Yang kedua, adanya volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang. Jalan Grompol Jambangan juga terletak di antara area persawahan dengan kondisi kontur tanah yang labil, sehingga menyebabkan jalan tersebut mudah rusak. Lalu yang ketiga, curah hujan yang tinggi juga menjadi penyebab rusaknya jalan Grompol Jambangan. Hal ini tentu saja tidak adanya selokan untuk drainase di